Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan Wiasa Project Podcast. Yo. Hari ini kita mau ngobrol lagi nih soal hunian karena kebetulan kita dapat menyesuaikan jadwal dengan Dewan Pakar kita, Pak Rangga Gautama Putra. Soalnya kita juga udah ini ya Pak Jaka ya, hutang janji. Hutang janji, itu udah double tuh. Hutang janji. Gue udah ngajak sekretaris Pak Rangga makan malam kemarin. Siap. Bisa dibantu jadwalnya. Akhirnya ketemu ya. Ya. Ya, Roy. Nah, di hunian yang ketiga ini kita ngelanjutin obrolan dari hunian kedua kemarin terkait teknis. Ya. Teknis tanah 60 tapi bisa desain yang home. Akal-akalan si miskin. Ya. Siap. Anjir, Pak- itu jadi judul bagus tuh. Paling enggak gambaran konsep dulu karena kalau soal gambar sama segala macam nanti bisa ngunjungi ke Instagramnya Wiasa. Sedap. Jadi bisa dilihat di sana. Masuk. @wiasa Indonesia. @wiasa Indonesia Atau Dewan Pakarnya langsung. atau bisa langsung ke Dewan Pakar. Karena kemarin setelah gue bongkar, Instagram Dewan Pakar lebih bagus. Itu dia. Instagram berkantor. Ini tentang proyek ya. Tujuan gue juga marketing proyek juga sebenarnya. Nah, terus yang kedua kita berduka karena ada kebakaran di Tangerang. Di Kejadian ya, Kejadian kebakaran di Tangerang yang menewaskan satu keluarga. Ya. Dua orang tua, satu anak dan satu mertua dari orang tua yang Iya, ini. itu mengerikan sih. Wiasa Project berduka dan menghaturkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Nah, kita juga mau ngebahas bagaimana sih safety rumah itu Oke, jadi ada dua nih ya. Yang satu Iya. memanfaatkan ruang yang minimal supaya menjadi jadi home. sama memastikan tetap aman juga. Karena keamanan itu jadi penting. Seperti yang kita udah sering baca tuh, ada kebakaran gara-gara arus pendek lah atau apalah. Kita sendiri nggak ngerti tuh definisi arus pendek itu apa sih? Iya kan? Dan bagaimana ngedesain skema elektrikal di rumah supaya meminimalisir kejadian arus pendek itu. Cocok, Pak. Gitu. Tapi bukan kita ngomong bahwa rumah tersebut tidak diskemakan dengan baik, bukan. Tapi kita di sini hanya ingin sharing pengalaman Dewan Pakar bagaimana mendesain rumah yang aman. Karena itu. intinya rumah atau hunian itu bukan cuma rumah, bukan cuma house, Ya, tapi juga home. betul. Kita di sini mungkin Sweet Home Tangerang Selatan. Wih. Sweet Home Chan Boga. Ya, bentar lagi boga, Bang. Insyaallah. Amin. Nah, Tahun depan harus ya. amin Masih insyaallah. gue nggak ngerti boga. Punya. Oh iya. Belum punya Pak. Oke. Lu Home pernah dulu. kerja di Bandung, lu pernah kerja di Bandung. Iya. Lupa. Maaf Pak. Nah, ini saya lempar dulu ke Pak Rangga mungkin, atau pertanyaan dari Pak Kelly atau Pak Dimu dulu deh, supaya Pak Rangga ini tinggal ngeset banyak hal nanti. Boleh masuk duluan ya, Pak. Boleh. Iya. Silakan. Nah, ini juga sekali lagi sebagai pejuang rumah juga saya kan ya. Mantap. Sering-seringnya. Jiwa. Dan hobinya masuk ke rumah-rumah model. Kalau Kelly itu bukan pejuang house, tapi pejuang home. Wih. Karena house dia udah punya banyak. Siap. Tapi home Ya ini misrepresentasi tuh ini. House is everywhere ya. house banyak dia. Iya. Priok ada, Bogor ada. Cuma yang home-nya itu Home ya. yang belum. Tempat dia kembali kemana? Nah. Asik. Itu, Itu dia. Harusnya tadi soundtracknya itu ya. Gue ngelihat kalau di yang 60 itu ya, kayak nggak anjir gimana gitu, kayak nggak ada space, apalagi kalau kita ngomong yang satu lantai gitu ya Pak. Nah biasanya nih settingannya Pak,
masuk ruang tamu kecil. Kanan, Iya. ya kanan kiri tuh kamar. Terus Ini bicara ini ya, rumah developer lah ya. rumah developer. Developer. Yang biasanya kalau kita lihat modelnya Pak, ditawar-tawarin gitu. Kanan kiri kamar, belakang dikit itu agak dapur, terus gak jauh dari situ kamar mandi. Iya. Kayak gimana gitu, gua nggak ngebayangin misalnya kasusnya kayak gua berkeluarga, Tutup pintu dong. punya anak gitu Pak. Iya. Maksud gue gimana tuh ruangan kayak gitu dimaksimalkan gitu. Iya. Gue jawab ya. Mm-mm. Iya, gini nih apa? Rumah lahan sempit itu juga sebenarnya banyak digandrungi Pak sama Betul. arsitek-arsitek. Kebanyakan sekarang ya kalau gue lihat di Instagram juga banyak tuh rumah-rumah. Karena kondisi tanah kali ya. Iya, Tanah hari benar, ini benar. kaflingnya segitu. Iya. Sebenarnya ini bias Jakarta sih. Iya Jakarta banget. benar. Jadi memang ini relate-nya sama Jabodetabek tanah-tanah di Jabodetabek yang udah mulai mengecil gitu ya. Enggak, cuman pemahaman Jakarta tuh akhirnya meluas ke daerah lain loh, jangan salah. Iya, diikuti ya. Benar. Diikuti ya. Sekarang BSD aja Pak udah banyak Kak. munculin Far from Jakarta. oh. Misalnya lebih kayak- jauh. Jauh. Misalnya yang kayak tempat-tempat Aang itu yang Maksudnya jadi gitu ngikutin trennya. betul, Rojolen sip, Asik. Rojolen. Jadi ngapling kecil juga jadinya. Daerah Rojolen tuh daerah mana ya? Tapi iya kayaknya Pak Jawa Timur juga gitu. Itu bener Pak. Itu Masa sih tanah sampai- lebar. Jawa Timur, iya. Pak. Tapi kan nggak sampai yang 60 Pak, square meter juga kan? Jember, Temanggung, yang Oh, udah kayak pada gitu. gitu. Oh. Tanah Kan jadi di ngecil-ngecil. pameran itu tuh, pameran online itu tuh apa? Kan ada tuh yang pameran virtual itu. Padahal tanah lebar-lebar, Bos. Iya. Dan harganya nggak jauh beda juga sama Jakarta jadinya. Ya lumayan jauh sih, cuman enggak, anggapan gue gini, tanah sekecil itu dijual misalnya pun di daerahnya Rojolen tuh misalnya di harga 200. Rojolen tuh daerah mana sih? Kayaknya Pak? nggak segitu deh Pak sekarang Pak. Di Aang tuh masih ada yang segitu, cuman Rojolen daerah mana? Maaf. Jember ya. di Jember. Oh, Jember. Jawa Timur. Temanggung sama Jember, iya. Oh, iya. Iya. Nah, cuman maksud gue gini, itu tanah kan masih luas ya. Why lu kecil-kecilin gitu? Maksud gua kalau lu akhirnya bisa jual 400 tapi tanahnya 120 gitu. Mungkin karena filosofinya Pak. Kita Nah, di itu. dunia itu bertamu. Hanya singgah ya. Jangan singgah Pak. Ya itu hanya dari satu sholat ke sholat lainnya. Iya, jangan sampai terlalu nyaman. Ya gua nggak suka nih udah. Ya, ini udah ngawur, balik parah nggak? Belum jawab tadi yang 60. Siap. Apa sih opsi-opsi yang tersedia dan gimana mainin itu gitu? Iya. Gini gue lihat dari fenomenanya dulu ya. Fenomenanya itu sekarang udah banyak arsitek-arsitek terutama yang ternama juga itu udah banyak bikin Junior Parangga ya. kebalik Pak, sesepuh saya Pak, guru-guru gitu ya. Merendah. Terus udah banyak punya proyek-proyek di lahan-lahan terbatas gitu. Ya. Kayak sempet satu project itu menang dia di IAI Award kategori rumah minimal. Gue lupa detail kategorinya ya. Cuman dia itu berhasil ngebangun hunian di Cipete, lebar mukanya cuman 3 meter. Yuk, Allah kecil banget. 3,5 meter. Itu dihuni sama Selibom, geng. iya, separkiran lebarnya ya. Iya. Itu dihuni sama dia sendiri. Jadi itu project buat dia pribadi gitu deh kayaknya I sih. see. Terus dia di situ trial dari mulai Oh, yang pernah lu kasih tahu itu Iya, ya? yang pernah gua share. Nyat Alex sih itu. Iya, itu Alik. Cuman dia di situ punya kehidupan dia dengan istrinya dan anaknya kalau nggak salah berapa ya? 2 kali ya anaknya ya. Panjangnya berapa Pak? Tadi lebar 3. Lebar 3,5 meter, panjangnya sih lumayan Pak, hampir 15-an ya. Lebih kayaknya ada 17 Oh, gitu 17 kalau kayaknya ya. Iya. Cuman ya intinya memanjang lah. Cuman di lebar 3 meter itu, itu satu fenomena. Terus kedua, gue juga pernah lihat fenomena di BSD. Itu Sinarmas kayaknya ya. Dia ngedevelop rumah judulnya Flat House. Itu dijual Pak, Flat House. Harganya kalau nggak salah 800 sampai 1 M kalau nggak salah. Itu lokasinya di belakang ASBSD. Di belakang ASBSD. Tanahnya, lebarnya itu cuma 4 meter. Oh ini masih komplek BSD. BSD. Iya, AIS. BSD. Di belakang AIS. AIS. Di belakang AIS. Dan itu, banget. iya, itu bisa ntar di search juga di Instagram. Itu BSD mana ya? Oh, oke. belakang ASBSD Pak. Bukannya mall ya belakangnya? Bukan. Ayo, iya situ pokoknya. Situ. Ion, AIS, belakangnya ada perumahan lagi. Ya. Pak. Oke, Jadi oke. BSD itu ngembanginnya ke sono Iya, dia iya, sekarang, tahu, tahu. ke belakang Arah Cisauk, sono. kan? Iya, arah Cisauk. Iya, iya. Gitu. Nah, itu ada juga dia konsep dia namanya flat house.
Jadi rumah dengan lebar kecil segala macam, ya intinya bisa dihuni lah gitu, layak huni. Cuman mungkin rada beda pandangannya sama orang-orang dulu ya. Kayak contoh gue pernah ngasih lihat itu ke mertua gua atau ke emak gua gitu ya. Mereka sih nggak nyaman ngelihatnya, oh nggak nyaman. Cuman memang untuk segmentasinya kayaknya pemikiran nyiasatin hunian itu ada di kalangan menengah. Kalau di kalangan generasi boomers misalkan itu nggak ada pikiran begitu. Milenial maksud lo? Iya, Ya. milenial. Kalau di generasi Dia 4 kali 15, 4 kali 10. 4 kali, gue lupa panjangnya. 415, 60 bang. 60. Malah ada juga yang 410 kali ya. Mantap. Dan terus, Dan pasti di atas 1. ini dari itu pertama fenomena faktanya begitu. Iya. Nah, memang kalau dari segi arsitektur, kalau gue bicara dari segi arsitektur, kita tuh diajarin gini. Kita tuh bicara space dulu, ruang. Nah, ruang itu kita nggak bicara 2 dimensi, kita harus bicara 3 dimensi. Jadi saat lu misalkan 60 meter, nah 60 meter kan itu ukurannya panjang kali lebar, Betul. ya kan? Masih 2 dimensi. Masih 2 dimensi. Sementara pada di arsitektur kita dibicara 3 dimensi. Jadi sebenarnya yang harus dipikirkan di awal adalah kalau lu punya lahan sempit itu adalah pikirin ketinggiannya juga. Tumbuhnya kemana ya? Ya, jadi penyiasatan ruangnya di samping depan, belakang, kanan, kiri itu juga atas dan bawah gitu. Atas dan bawah, benar. Atas dan bawah. Jadi dari situ mungkin berangkat penyiasatannya ya. Entah mungkin lo contoh misalkan banyak ide-ide di lahan sempit tuh kayak contoh mezanin, lantai-lantai mezanin, split Tingkat ya, level. split level. Itu untuk Pak, sorry Pak, yang Dengan tadi ruang. itu yang menang apa tadi itu yang Ya, 3,5 kali 17 itu. Hah? Misalnya itu aja bisa Enggak. Lu punya 2 anak yang kayak gitu tinggal di situ. Jangan gua judge pengen nanya dulu. itu tapi dulu. kepo Pak. Oh, Lu udah udah. lihat kan? Lu udah punya penilaian lah. Kalau pajak kan nggak masuk Ini kayaknya. coklat-coklat itu kan? Gue Iya, coklat Iya, itu. nah. Nah, maksud gue dia Coklat-coklat. gimana? General- Nyiasatin. Ya. Lepas dari soal anak dulu deh atau Ya, oke. keluarga besar lah. Oke. Ini gua bayangin aja dari yang pernah gua. Mungkin kalau gua salah, Itu bagus sih kayaknya. ya kalau gua salah ntar bisa gua kasih literaturnya, lu lihat Iya. sendiri ya. Pokoknya dia itu bawah itu, area bawah itu dia masuk parkiran mobil, Oh, berarti ya. ada pintu, terus dibuka, itu dikasih tangga langsung depannya. Langsung tangga. Jadi dikasih dua pilihan di lantai satunya. Ada akses ke tangga sama satu lagi akses langsung ke kamar tidur utama. Oke. Jadi dia masuk kamar tidur utamanya itu di lantai dasar. Di kamar tidur utama itu lengkap dia, dibikin memanjang, itu ada wardrobe, ada bed, ada master bathroomnya, ada tempat, ada showernya, ada bathtubnya, itu dibikin sama dia. Pokoknya gue gimana secara mungkin nyaman di lantai 1 gitu. Nah di tangga kan ada pilihan tadi opsi tangga itu ya. Tangga dia naik ke atas. Nah di situ baru dia kasih di lantai atas ada ruang penerima tamu satu, sama ruang living buat dia nonton TV dan lain-lainnya segala macam. Di belakangnya itu ada ruang makan, dapur, ruang makan dan dapur. Di lantai 2 itu. Di lantai 2. Oke. Nah yang juga kalau gua lihat di lantai 3-nya itu kamar anak, ruang bermain, dan kayaknya apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya zoningnya kurang lebih begitu Pak. Lantai 3-nya begitu. Sama ruang nyuci kalau nggak salah. Iya, nggak salah ya. Nah yang unik juga di situ dia itu nyiasatinnya gini. Dia sadar nih lu kebutuhan empat anggota keluarga begitu kan penyimpanan banyak ya. Lu pasti naruh barang nggak bakal cukup lah, lu pusing. Nah dia lantainya itu dibikin double decking Pak. Jadi lantai yang diinjek itu bisa dibuka. Jadi gudang. Jadi tempat lu nyimpen Barang-barang. yang di lantai 2. Jadi sama kursi segala macam itu semua built-in Pak. Jadi kursi itu kalau dia berdiri dia bisa buka jadi tempat penyimpanan. Lantai juga sama, itu dibuka bisa jadi tempat penyimpanan. I see. Yeah. Nah kurang lebih isunya dia di situ dan dia nge-solving itu gitu. Iya. Tempat penyimpanan dan privasinya itu. Sama di tangganya dia bisa bisa duduk kerja gitu ya. Ya, jadi dia juga bikin tangga yang gimana caranya dia bisa aktifin buat duduk-duduk tangganya juga. Terus ada ininya juga, laci juga di tangga. Ya. Pokoknya banyak tempat penyimpanan. Gitu. Banyak. Dia nggak terlalu banyak main mezanin level di situ karena 1, 2 dah gitu loh. Cuman dia
apa namanya cerdas di bagian storaging itu ya. Detailing Pak, jadi lu ngomongin dimensi tuh nggak yang meter, tapi sentimeter. Gue duduk, kayaknya gue nonton TV sama. Oh iya iya Lihat, iya. kan, Betul gua itu cuma sih itu butuh tuh. 60 kali gue berdua, selonjoran 180 cukup. Sisanya itu lantai storage. Gitu. Nanti yang nggak di storagein begitu misalnya. Jadi perabotnya udah langsung bagian Udah dari built-in, bukan iya, bagian Nah dari. memang kendalanya adalah lu susah kalau mau Lu nggak beli bisa furniture beli. baru. Iya. Nah jadi Harus itu custom semua, Pak. Iya, bedanya adalah saat lu mau nyiasatin lahan itu, lu harus siapin semua di awal, Pak. Oke. Kalau mau dan lu harus komit sama gimana cara lu hidup. Nah, itu. Iya. Itu yang susah. Itu yang susah. Kita Kayak harus yang planning. Jepang apa namanya? Ya. Ya itu. Minimalism. Minimalism. Iya. Kita Lu harus harus komit sama cara lu hidup Ya. gitu kan. Mungkin ya. Mungkin dia juga berpikir anaknya nanti umur tinggal di situ cuma sampai umur berapa? 17 kah? Iya. Apa 15 kah? Apa dia kalau ada berencana mau anaknya dimasukin pesantren umur 12 ternyata dia udah nggak sama anaknya lagi. Mungkin gua nggak tahu perencanaannya. Cuman kayaknya sih anaknya kalau udah gede itu udah susah di situ. Iya. Gitu. Iya, Jadi mungkin dia ada Termasuk planning. mungkin dengan berapa jumlah anaknya Betul. Kalau Kalau sampai ya mungkin punya dia anak 4 juga sih, Alex iya. juga. Dia ada planning juga mungkin ya. Gue cuma pengen punya. Kecuali anak dia berapa naikin gitu lagi ya. ke atas. Iya, bikin Gitu. bikin gedung lah ya jadinya ya. Iya. Iya. Karena di atas 5 tuh udah high rise itu namanya. kan 3 kan baru 3. Tiga. Jadi 4 gitu. Terus kalau nambah lagi 5 tuh harus pakai lift lah Dot ya idealnya. 5 lantai. tapi kan sekarang udah mulai ada tuh Pak. maksimal Lift-lift tuh rumah tanpa itu. lift 4. Udah. Lift-lift yang rumah yang lebih lift. Kita pakai lift rumah. ada lagi yang lebih Tahu lebih ya? light dari ini. yang nggak pakai mesin ada. Iya, dan nggak pakai box kalau nggak salah. Pakai box tetap. Ada yang nggak pakai box Jak? Cuma floor doang. Enggak, oh iya gua ngerti. Cuman maksudnya tetap harus pakai penyangga. Oh iya. Box tuh itu maksudnya, Bang. Iya. Pegang aja, Pak. Oh, iya. Siap. Itu mungkin Pak buat Ini awal. menarik tadi yang tadi itu apa namanya? Lepas dari karena kan kebutuhan orang juga beda-beda. Pasti Mungkin beda, Pak. Beda Pak. keluarga Beda. yang lebih ini santai kan kalau model ada keluarga yang keluarga besar kalau ngundang orang wah nggak masuk gitu kan. Iya, Tapi betul. mungkin ini lebih ke nucleus family yang Betul. yang gitu. Gue ngeliatnya justru itu lebih urban living di kota ya. Iya. Dia nggak Cakep, bisa bikin cakep. pengajian ngajakin. Nah, itu maksud Cakep. gue. Buat itu 40 orang itu tipe-tipe susah. yang punya rumah di kota besar, punya Ya. villa di sekitar kota besarnya. Dan memang dia tuh kalau gue lihat terus. dia tuh punya office. Presentasi aja. Dia tuh punya bisnis kantor konsultan arsitektur juga itu dekat rumahnya juga di Cipete sama Pangpol. Terus dia punya bisnis kopi juga dikelola dia sama istrinya juga sama gitu dekat rumahnya. Jadi dia ngerasa memang aktivitas tinggalnya dia di rumah itu cuma Sabtu Minggu Dan tidur. ya dan tidur dan main sama anak sebentar mungkin ya sisanya dia kadang nongkrongnya di Kantor. tempat kopinya Iya. dia atau kantornya Iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi ya itu Urban udah living sih, Pak. Literally urban living. ya sebenarnya bicara nyamannya itu nyaman buat dia. Iya. Belum tentu buat kita gitu. Cuman Iya. dia berhasil memasukkan kebutuhannya dia, hidupnya, komitmen hidupnya ke rumahnya itu sesuai gitu Cakep. sih. Itu Nah, memang itu tepat sih. personal, Pak. Itu Jadi kalau tepat. ngomongin Rumah itu personal. rumah itu personal sebenarnya. Nah, ini lebih ini nih Pak. Dengan konsep seperti itu Pak, taksiran budget Nah, itu udah Pak Rangga. Kira-kira Pak Rangga bisa taksir nggak budgetnya dia dengan rumah mungil Aduh, kompak itu? dia nggak pernah share sih budgetnya Taksiran berapa. enggak, bukan taksiran, taksiran. kiro-kiro. Ya, kalau bayangan gue sih ngelihat itunya paling ya sama sih Pak, 5 juta 6 juta per meter ya. Lebih mungkin. Ya sama furniture build ini bisa lebih. Sekitar Cuman kalau berapa tuh, Pak? buildingnya mah 5 juta 6 juta per meter. Pak. Enggak sekitar dengan barang Pokoknya jadi. Jadi. barang dia itu 12, Pak. 1,2 M. Enggak, 12 per meter. 12 juta. Enggak lah totalnya. per meter. Lu ada betap. Oh iya sih. Iya. Totalnya di berapa tuh, Pak? 12 kali berapa itu rumah 4 kali 180 kali aja 1,2 juta kali. Gue belum tahu detail luasannya, cuman range per meter. Anggaplah gitu gitulah. Heeh. Berarti kalau luasnya misalkan kan tanahnya berapa? Tanahnya misalkan 2 M-an, 3,5 Pak. kali 2 M-an. Oke, itu aja sih. Maksudnya kan dapat gambaran. ya 2 M ya. Iya. 180 kali 12 juta kan Ya, dari kurang lebih, 2 kurang M-an lebih, lah. kurang 2 lebih. M-an. 180 sih. 3 kali 60. oh 60. Kalau kita anggap dia bangun full aja, floornya Oh, iya. wood sampai Kan atas. kepotong 3. parkiran 5 meter. Oh, kepotong parkiran. 5. Itu udah kepotong parkiran Udah, dia. parkiran dia ada parkiran. 48 kali 3 nggak nyampe 2 M. 120 ya? Iya. 120 meter kali 12 juta. Berarti 1,4. 1,
1416 lah. Ya, ya, ya. Itu kalau Di luar tanah ya? Ini asumsi, Di luar. Ya, itu juga di luar tanah. Ini asumsi tapi udah sama, Udah all in. udah all in sama furniture, sama lu udah punya bathtub. Pokoknya jadi tuh barang. Ya. 16. Rumah di Jakarta menang kontes arsitektur ya. Menang kontes arsitektur. Nggak maksudnya ini kan gambaran. Dan ini pun cuman kiro-kiro. Kiro-kiro. Ya, ini kira-kira. Kita nggak tahu realnya, Pak. Nah, gue sebenarnya juga dari episode 1 tuh gue ada pertanyaan Pak Gerangga. Ini Siap. kita ngobrol-ngobrol ngopi juga gue belum sempet nanyain. Ini personal Oh, ya. iya. Ini Mantap personal. nih. Emang paling bagus personal sih. Gua tuh Mau ini ketemu dalam Dewan Pakar. kepala gua, tapi kan gua bukan ahli ya. Gua tuh ngimajinasiin punya rumah yang judulnya tuh kayak rumah tumbuh. Oke, ini juga. Nah, Oke. nanti jadi kan ini tapi Ini gua juga kan menarik nih, gua kan nggak ngomongin rumah pakar nih, tumbuh, kan ya. gua nggak pakar kan, tapi gua tuh ngebayangin gini. Mungkin nggak sih gitu kalau gua membangun sebuah hunian tapi sifatnya kayak gua ada modal segini dulu gua bangun mungkin gua kebayang tuh Ya, kotak-kotak ya, gitu ya. loh Pak, kayak kubik gitu. Benar. Jadi awalnya gua bangun dulu mungkin let's say Wah, 3 tuh ada tuh kotak, konsultan apa 4 sebelah juga kotak. tuh. Terus nanti kalau gua ada budget lagi gua naikin. Tapi kan Ya. ada budget ini kita nggak ngomongin bulan ya, bisa tahun ya, gitu judulnya ya. Ya. Mungkin gua naikin atau gua tambah ke belakang, tapi konsepnya gitu Pak. Jadi kayak semuanya itu kotak, jadi kayak plak gitu Pak. Ya. Nah, ini gua mau nanya nih, pasti ada kelemahannya kan hal-hal kayak gini tuh. Ya, Nah, dari sisi ahli arsitektur, Mm-hmm. kalau di luar visual ya pasti berantakan kan. Maksudnya untuk sebelum dia jadi total tuh mungkin akan cenderung berantakan lah kesannya gitu. Gak juga, gua rasa bisa itu. Ya maksudnya mau nanya ke Parangga. Nah, apa Pak kelemahannya rumah tumbuh yang sifatnya kayak box-box gitu Pak? Kelemahannya adalah Nah, lu harus terikat dengan perencananya. Jadi Oh. lu kalau lu ganti perencana, hancur dah. nah itu bisa jadi nggak jalan Berantakan rencana sudah. awalnya gitu. Kayak contoh gini, sempat gue juga pernah baca ada konsultan lain juga. Gue nggak tahu bener apa enggak ya, tapi dia mengstatement dan mengklaim itu dia nge-build rumah 3 tahap. Kecil rumahnya, nggak terlalu besar lah ya. Tahap pertama dibikin budgetnya cuma 150 juta. 150 juta. Itu luasannya Dapatnya? cuman berapa nih ya? 40 meter kali ya. Cuma dapat 2 ruangan. Gue lupa. Tahunnya itu 2017 ya. Tahun 2017 fase satunya nih gambarnya nih. Fase satunya 150 juta, itu cuma segini doang. Tahap 2-nya dibikin di sebelah kanannya. Itu 200 juta. Si fase 2-nya aja. Fase 2 aja. Terus tahap 3-nya itu dibikin lagi di atasnya yang fase 2 itu 100 juta. Jadi dia bikin in total 2 lantai itu hampir 450 juta. Ini klaimnya dia, gue nggak tahu. Emang materialnya bare. Kalau dari segi penghematan dia ya materialnya bare. Lantainya dia unfinished, dindingnya unfinished. Terus ruangannya juga ya secukupnya gitu ya. Kamar 2 di atas, di bawah tuh kalau nggak salah ada 2 keluarga tuh. Dia dan kakaknya, makanya masa bangunannya belah 2 gitu. Gitu. Cuman kalau ngomongin rumah tumbuh, salah satu realisasinya seperti itu gitu. Lu bisa membicarakan dengan satu konsultan bahwa misalkan lu ready uang di 2017 misalkan ya, di bulan A 150 juta, gimana caranya? Cuman ready di tahun keduanya 200 juta, tahun ketiga 200 juta, itu bisa dibikin satu berbarengan perencanaan tuh bisa. Oke. Cuman pelaksanaannya pun dibikin bertahap tuh bisa. Itu yang dimaksud. Kalau dari sisi kualitas itunya gimana Pak? Kan berarti kan ada waktu usianya dan waktu tunggu gitu kan? Nggak masalah. Oh itu nggak masalah. Kan umur bangunan jadi logisnya umur bangunan tuh sekitar 10 sampai 15 tahun ya. Oke. 10 sampai 15 tahun baru ntar habis itu pemeliharaan kayak gitulah kalau yang benernya ya. Oke, tapi maksudnya bisa, tapi memang kita harus ngomongnya dalam rencana jangka panjang gitu ya. Iya, Gambar udah ada benar. dari awal. Iya, benar. Terus rencananya pace- mau gimana tuh udah ada dari awal. Tinggal fase grow-nya itu yang nanti dilaksanakan, eksekusi doang Nah, jadinya. kalau si eksekutornya itu sebaiknya satu pihak atau bagaimana Pak Rangga? Kalau menurut gua kalau kontraktornya terserah, boleh satu pihak, boleh 2 pihak, yang penting ada yang jagain tuh si konsultannya ini. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di sisi pelaksanaannya itu Iya. sebenarnya nggak akan terlalu banyak Iya. karena si konsultannya pun akan menciptakan desain yang
sebenarnya bisa diaplikasikan oleh semua general kontraktor ya. Cuman satu juga perlu hati-hati saat kita ngerencanain anggaran gitu. Misalkan kita rencanain anggaran di tahun 2017. Oh, ada buffer pasti. Iya, soalnya pasti ada kenaikan. Pasti ada Jadi kenaikan kalau dia bahan. rencanain si konsultan, makanya kita tuh harus info. Kalau mau konsep rumah tumbuh, maunya gimana? Apa mau penyelesaian sampai akhir atau udah kita putus di tengah gitu loh. Kalau penyelesaian sampai akhir, nah itu perencanaannya berapa lama? Misalkan 3 tahun gitu ya. Kita mau nabung duit 3 tahun. Berarti kita harus spare di tahun pertama biaya sekian, di tahun kedua biaya sekian dengan eskalasi harganya kenaikan, tahun ketiga biaya sekian dengan eskalasi harganya. Iya. Gitu, Pak. Paham, Itu kalau informasinya semua didapat di awal dan bisa terencana, sisanya tinggal eksekusi. Oke. Gitu. Tapi maksudnya itu juga sebenarnya opsi yang fine, Pak ya. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu dan itu banyak, Pak. Memang konsep rumah tumbuh tuh banyak. Bahkan ada juga konsep rumah tumbuh yang dia rencanain A di awal, sisanya putus. Yang jelas dia menyiapkan misalkan contohnya gue nanti mau bangun lantai 2, ya udah gue bikinin duluan pondasinya dan strukturnya, tapi bangunnya ntar gue nggak ngitungin biaya, nggak ngitungin apa, cuman yang jelas kalau mau nanti bangun lu tinggal lanjut gitu ya, tinggal nyambung strukturnya kayak gitu, karena udah dihitung bebannya semua di awal. Berarti Kayak dari gitu. sisi pakar arsitektur sebenarnya konsep rumah tumbuh itu fine ya, maksudnya. Karena apa bang ngomong? Nggak, bukan maksud gua dari lo yang ngerti itunya gitu. Ya kan gua nggak tahu selama ini kan gua ngerasanya gua nggak pernah dapat cukup informasi terkait rumah tumbuh. Jadi kan gua ngerasanya kan rumah tumbuh yang di iklan-iklan developer itu kan akal-akalan developer gitu, karena gua nggak dapat informasi yang dari orang gua percaya gitu. Oke. Siap, parah nggak? Pak Jack. Nah, apa namanya terkait tadi juga soal pembangunan. Kalau tadi kita udah ngobrol soal rumah minimal, desain minimal tadi, minimalis tadi, yang benar-benar minimal living berarti ya. Konsep hidup yang minimal. Minim berarti Pak. Minim banget. Nah, cuman itu tadi kaitannya akhirnya sangat personal ya. Sangat personal Pak. Tidak Kalau lu mau bisa komit ke situ. semua orang setuju sama barang itu. Iya. Betul. Khususnya juga dengan gaya hidup yang tidak semua sama. Nah, betul. Di Indonesia apalagi ya Pak ya? Ya. Kalau di Indonesia kita tinggal di daerah-daerah yang masih nggak terlalu urban kayak Jakarta. Iya. Kita masih sangat butuh ngumpul. Ya, makanya nggak cocok tuh kalau tadi ada fenomena di Jember. Aduh. Kok dia ini 60 tapi kalau Dia banyak yang beli. nggak Rojolen nggak ngeluarin tanah 60. Dia paling oke. kecil tuh kalau gua nggak salah tanah 72. Oke. Jadi kafling dia paling kecil tuh tanah 72. Ya itu gaya hari ini rata-rata di Jabodetabek. Nah, Sebenarnya begitu. Gitu. Gitu. Itu pun mulainya dari konsep urban living kan. Iya. Sementara konsep hidup di yang tadi daerah-daerah yang masih di belum urban sebenarnya Iya. dan tanah masih gede-gede, masih lebar-lebar gitu. Betul. Nah, tadi juga Bang Dimo udah agak sedikit nyenggol-nyenggol soal rumah tumbuh dan tadi Kalau udah gue tuh emang beneran Betul. gue mau nanya tuh kayaknya Penting ya. skip mulu gue dari Ya, itu keren loh Bang. enggak karena Lu mau nyoba juga mungkin aja loh. bener Nanti kita ngobrol ya. Iya. bener Dot, karena gini. Tadi Saya mau les Pak Jaga dulu nih. karena tadi Pak Kan Dimo kita temenan lama kan? Betul. Gas Pak itu mah. udah gak demen gue nih. Kalau udah pakai bahasa temenan lama nih. Iya. Ya bakal lama maksudnya kita bakal lama berteman. Kalau Bang Dimo tadi bilang soal rumah tumbuh dan Pak Rangga tadi juga udah sedikit ngasih pandangan yang memang Bang Dimo keluhkan tadi ada alasannya karena banyak developer yang ngasih ide soal rumah tumbuh. Tapi kadang bahkan di desain tuh nggak mencerminkan Nah, Pak. itu maksud gua akhirnya Beda sama gambaran gua terkait rumah tumbuh. jangan sampai mislead kan. Iya, jangan sampai mislead. Karena informasi yang misleading mengenai rumah tumbuh itu akhirnya orang oh iya nih keren rumah tumbuh sementara pas di dalam tumbuh itu piye. Benar. Iya benar Pak. Tumbuhnya piye? Kalau pengalaman gua tuh gitu kan Tumbuhnya barusan piye? gambar yang dikasih si Rangga kan karena gambar rencana ya. Iya. Kalau gambar di media publikasi atau gambar nggak kayak gitu nggak kan? nyambung kan. Nggak ketemu kita pace-nya tuh nggak kelihatan. Ada satu hal lagi yang akhirnya ternyata tidak nyambung dengan apa yang sering diinformasikan oleh media mengenai tadi arus pendek, konsleting. Fenomena
Di Tangerang itu tadi ya. Ya, ini kita masuknya dari situ. Tapi Oh, iya. maksud Krusial gua, sih. maksud gua cerita-cerita mengenai rumah kebakaran karena Wah, itu arus sering. pendek tuh nggak cuma 1-2 kali Bener, Pak. seumur hidup. Sering, Pak, sering. Betul. Maksud gua kita udah berkali-kali Iya. gitu. Bahkan mungkin tetangga kita lu pernah kejadian kan, tetangga ada yang kebakaran. Pokoknya yang terdekat tuh Iya, kita pernah terdekat. dengar gitu Iya, loh. iya. Ada arus pendek, ada konsleting. Iya, iya. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi gimana Pak Rangga? Apakah ada ini penting sih. saran khusus Gua- mengenai hal itu? Dan maksud gua ini juga kita sekalian ngedukasi para pendengar kita tentang informasi mengenai arus pendek itu apa sih? Iya, iya. Konsleting itu apa sih gitu? Atau mungkin lebih luasnya kita ngomongin bagaimana kita sebelum saat kita ingin memilih sebuah hunian, Iya, kita apa sih yang mikirin harus- aspek keselamatannya. Apa sih yang harus kita cek? Apa-apa saja harus kita cek gitu. Dari banyak aspek ya. Banyak aspek. Karena ini kayak apa ya? Ini Ini kayaknya isu, lama, geng. tapi kayaknya nggak banyak yang ngobrolin juga. Nggak banyak ngobrolin dan nggak banyak yang ngedress juga, ngerti nggak sih? Gampangnya gini Pak Jaka, Siap. kita kan, gua pribadi ya, gua kan Iya. sering keliling-keliling ini ya, nyari-nyari rumah gitu, developer gitu kan. Iya. Nggak banyak Pak di flyer atau selebaran perumahan baru itu yang ngasih aspek untuk safety kayak berapa jarak kantor pemadam kebakaran terdekat, Mekanikal elektrikal ya terutama ya. rumah sakit. Enggak, maksudnya setidaknya untuk kan ada nih yang perumahan yang ngasih tahu perumahan ini jarak dari pemadam kebakaran sekian, jarak rumah Oke. sakit sekian. Ada yang kayak gitu, tapi itu nggak Fasilitas banyak. penunjang. Ya, tapi untuk yang lebih ke yang konteksnya keselamatan Nggak, gitu. atau as simple as misalnya ketika lu beli rumah di situ, ada gitu di depan pintu tulisan ini nomor telepon, ini nomor telepon. Iya, atau yang kayak Nah, gitu, atau loh. yang kayak Ya, gitu. ya, ya. Maksud gue itu kan kayak hal yang lumrah, Iya. cuman nggak banyak lu temui gitu. Ya loh. benar, karena itu dia benar, karena memang nggak jadi concern, Lebih Pak. cenderung itu ngejual ini Pak, kayak Ya, klub. luas. Iya, ada tapi fasilitas kayak kolam berenang di kompleknya, Ya, taman. fitness center, Masjid. lebih itu yang diutamain Ya, gitu. ya. Ya. Nah, mungkin aspek dari perspektif K3-nya gimana sih Pak Rangga sebenarnya? Iya tuh. Memang sih apa? Gue juga ngalamin sih ya. Memang bahkan gue sendiri ngerasa kok kalau kita lagi nyari rumah kadang hal itu nggak jadi concern Barangnya buat juga kita ya, kan, sama ya kan kan. sampai akhirnya ya gue juga baru pas ini kita angkat gitu isunya ya. Memang ternyata sebenarnya penting sih yang ngeliat fenomena gitu, minimal ada apa ya? Kalau lu beli rumah kan ada mechanical elektrikalnya ya. Ada pompanya, Betul. ada apalagi mungkin perkabelannya, Betul. stop kontaknya, terus meterannya. Gue nggak tahu ya, harusnya sih ya mungkin ini masukan juga mungkin ya. Harusnya tuh kita tuh dapat kayak semacam manual book nggak sih? atau induction Kayak brief kan ya. iya, kayak brief Induction awal atau ya something lah yang jadi guidance lu. Oh, ini pompa wattnya sekian, pemakaiannya harusnya gimana, bagaimana tuh, dan cara benerinnya gimana. Itu harusnya itu kita tahu tuh. Sama kayak contoh hal sesimpel stop kontak misalkan. Stop kontak yang dipasang tuh dia pakai yang berapa ampere gitu. Ya, ya. Dayanya mampunya masang yang berapa ratus watt gitu, 500 watt kah apa yang berapa? Karena ya arus pendek itu kan kejadiannya karena daya listrik yang dipakai melebihi daya hambatan yang udah ada gitu loh. yang ada di alatnya. Yang ada di alatnya gitu. Jadinya over capacity, jadinya kebakaran gitu. Iya. Nah, kayak sesimpel syarat harus ada MCB gitu ya sebagai Pemecah itu tadi. pemutus otomatis kalau misalkan ada MCB over itu capacity kalau gitu ya. zaman dulunya sekring ya, zaman dulu sekring. Ya, screen. Dulu Zaman screen. Sekarang ya. MCB. Sekarang MCB. Sebutannya MCB barangnya itu kan. Nah, itu MCB kan ada tuh yang 5 ampere, 16 ampere, itu semua tuh ada 20 tuh ampere, jenisnya ya. 20 ampere pas segala macam. Nah, itu kan fungsinya emang dia buat ngecegah konsleting. Jadi kalau ada yang kelebihan dia pasti mati, tek, Ya. itu aman, nggak kebakaran. Nah, cuman kalau dia ternyata error nggak mati itu bisa kebakaran. Nah, itu Betul. juga mungkin harusnya diinfo di awal tuh. Ini pembagian skema listriknya rumah ini begini. Ini jalurnya ke sini. Nah, ini misalnya dibagi untuk lampu ini, untuk stop kontak ini. Yang benar sih begitu. Nah, menurut gue itu sebenarnya tanggung jawab yang pertama si yang jual rumah yang pertama. Terus kalau rumah second ya itu harusnya tanggung jawab Yang jual rumah juga. Iya, yang jual rumah juga lah. Iya. Ya harus ngasih tahu bahwa Iya. ya ini perkabelan seperti ini. Kalaupun Bapak mau renov ya silakan karena memang ini sudah dari tahun sekian. Wow, ini dari awal beginilah Pak gitu. atau mungkin juga sebenarnya sih harus ada juga ya sosialisasi gitu ya.
dilakuin sama instansi kayak yang Sama satu berkepentingan. lagi selain tadi mungkin tadi udah sedikit diulas bagaimana skema kelistrikan itu jadi faktor Penting sebenarnya. ketika lo membeli rumah. Maksud gue gini, kalau yang gue pahami kan dari listrik PLN dari meteran itu Iya. untuk dibagi ke dalamnya lagi itu harus dimasukin dulu ke MCB. Betul. Baru dari MCB itu dipecah ke dalam. Iya, penggunaannya buat apa? Nah, penggunanya buat apa? Lampu sendiri, Iya. misalnya semua lampu taruh satu MCB. Terus elektronik sendiri, AC, misalnya TV, AC sendiri. colokan-colokan Iya. sendiri, Pompa sendiri. Jadi ketika ada masalah di situ, maka akan mutus, Iya. kan gitu kan Pak ya? Dia akan turun, maka tidak terjadi kelebihan beban. betul. Maka akhirnya arus dari meteran menuju ke titik keluar listriknya akan sampai. Sama. Arus pendek itu kan terjadi karena tidak sampai karena kelebihan beban itu tadi karena betul. akhirnya kebakar di tengah atau seperti apa. Itu bahaya tuh. Nah, satu hal lagi yang menarik selain kebakaran dari listrik tadi, apa namanya, gas Pak. Oh iya tuh. Ini miscellaneous nih ya, tambahan data. Angka kebakaran itu lebih tinggi dari angka kecelakaan mobil, Pak. Oh serem tuh ya. Angka kebakaran tahun 2020 DKI Jakarta 6.400 sekian. Gila. Dan Kecelakaan 5.000 sekian. nah itu. Oh gila. Jadi Serem ya. Dan penyebab tertingginya emang listrik sama gas. gas. Jadi ada dua ini khususnya berarti hunian ya kita cerita ya. Hunian, Pak. Hunian, pasar atau apapun itu, tapi ini konsep yang kita lagi obrolin soal hunian ya. Berarti tentang kebakaran listrik dan gas itu penyebabnya nomor 1 sama nomor 2. Nah, kalau dari yang gue pahami yang namanya bocor gas itu bisa menyebabkan kebakaran karena si gas itu ketutup, akhirnya kekumpul di satu titik. Terus ada pemicu. Ada pemicu, dia kebakar. Bakar ya. Kalau si gas itu sentuhan langsung dengan Karena luar, luar itu pasti nyebar ya. nyebar dan nggak akan ada apa-apa. Kena Jadi langsung keluar gitu ya. ya buat gue pribadi dapur yang outdoor itu jadi penting Iya. karena alhamdulillah di rumah gue juga dapur outdoor. Pernah kejadian Pak, bocor gas, literally ini bocor. Jadi gue tidur kebangun tengah malam, pas gue keluar serumah itu bau gas. Wah serem tuh. Nah, cuman karena dapur gue tuh langsung keluar, Oke. ya Dia baunya nggak ngumpul ya gasnya yang baunya bocor. sih bau Pak. Yang namanya gas bocor tuh pasti bau. Iya. Cuma gasnya nguap. Cuman gasnya tuh keluar. Muai lah, muai. Kalaupun ada gesekan korek kayak atau panas dari lampu kayak atau dari manapun Iya. yang pemantiknya itu, Iya. akhirnya tidak terjadi karena gas ketemu sama oksigen dari luar itu ya nyebar dia udah nggak ada iya. nggak umum di satu tempat gitu. Iya, iya. Nah, apakah desain dapur yang di luar tadi atau langsung berhubungan atau bisa langsung keluar si asapnya itu si gasnya itu, apakah bisa diorganisir di dalam tanah yang kecil tadi Pak? Iya. Karena ini kita ngomongin safety dalam pandangan tanah yang tidak besar atau 60 tadi. Iya, iya benar. Nah, itu ngedesainnya seperti apa Pak bayangannya? Ya benar banget Pak. Jadi memang kalau di dapur itu intinya itu memang adalah penghawaan. Penghawaan. Jadi gimana caranya sirkulasi udara ada gitu ya. Jangan sampai dapur tuh ketutup full gitu. Makanya kalau di luar negeri kan ada cerobong gitu ya. Atau kalau di rumah-rumah yang proper gitu ada exhaustnya, ada jendelanya, Jendela. di atas kompor minimal ya. Jadi minimal benar tuh tadi, jangan sampai kalau terjadi begitu itu ngumpul gitu loh. Jangan sampai pengap ngumpul, udara nggak bisa gerak gitu. Ya mungkin kalau siasat-siasat di dalam rumah kecil itu tadi bisa dibikin bukaan gitu Pak, atau mungkin kalau mau pakai sistem elektrikal ya exhaust yang memadai ya dengan perhitungan yang benar gitu ya. Betul. Atau ya tetap Ya, atau diusahain tetap outdoor gitu. ada udara keluar gitu lah ya Iya Pak ya. benar. Outdoor tuh udah paling aman Pak. Dapur outdoor. Kalaupun nih, misalnya dia malam tidur, itu jendela ngarahnya ke belakang atau ke samping itu bisa dibuka. Jadi ya kan ini problemnya sering kali pas tidur Pak, jujur aja. Ngeri ya. Itu kebakaran tuh jarang pas orang melek. Karena Ngincer-ngincernya pas orang tidur ya. pas orang tidur, malam ngorok, jebur. Ya memang
Nah itu juga sih sebenarnya banyak Pak sistem-sistem di keilmuan mechanical electrical tuh ya yang bisa mencegah itu, kayak misalkan kita pakai produk-produk yang SNI lah misalkan. Dari mulai regulatornya, atau mungkin kalau udah mau naik kelas kita ada sistem, setahu gue sih ya di mechanical tuh ada sistem solenoid elektronik gitu Pak. Jadi kalau ada kebocoran dikit atau apa dia dengan sendiri nutup gitu, tutup gitu loh. Itu kayak di apartemen-apartemen. Ya, itu cuman biasa digunakan di sistem gedung lah ya, gedung gitu. Cuma, nah sayangnya memang hal-hal kayak gitu itu nggak dijelaskan ke orang awam. Enggak. Itu cuman berarti kalau ada orang yang mendesain si dapur ini posisinya misalnya ada di belakang, serba ketutup semua, itu bisa dikategorikan bahaya nggak Pak? Kalau dari bisa dikategorikan bahaya Pak, makanya butuh penanganan khusus. Betul. Misalkan ada itu tadi, misalkan sistem solenoidnya atau ada penghawaan buatannya kayak gitu-gitu Pak. Nggak bisa dia cuman sekedar bikin, naruh alat, naruh gas, itu bahaya gitu. Ya terus juga kan beberapa itu ada yang menaruh konteks dapur itu ada jendela kecilnya. Betul. Buffet buffet kompor ya. Iya. Nah, tapi apakah si penghawaan itu perlu yang alami seperti kayak jendela kecil atau ventilasi gitu, Pak? Atau cukup dengan yang kayak sistem exhaust? Exhaust itu? Paling bagus tuh alami, Pak. Paling bagus, jadi secara perencanaan ruang, paling bagus itu dapur itu memang berhubungan langsung sama outdoor area. Itu paling bagus. Itu konsep ideal ya? Iya, tapi kalau misalnya nggak bisa, baru pakai buatan. Exhaust itu termasuk buatan. Masalahnya mengingat tadi kan kata Pak Jaka, biasanya kan yang kebakaran pas tidur. Exhaust kan biasanya malam dimatiin Bang. Ya. Nah itu kelemahannya sistem buatan tuh kan kalau orangnya tidur biasanya itu juga nggak berfungsi tuh biasanya. Ya, betul. Itu alat itu tadi bisa diakalin pakai solenoid itu tadi. Sistemnya elektrik. Jadi kalau dia ngedetect ada yang sensor ya, sistemnya sensor. Ngedetect ada yang putus, ya mungkin kalau dikonekin ke exhaust nyala dengan sendirinya. Gitu. Ya kalau gue sih jadi kepikiran gini, harusnya ya gue kepikiran kalau gue tinggal di satu kediaman gitu ya, beli gue rumah second, gue kan punya RT ya, punya rukun tetangga ya, harusnya tuh penyuluhan ada di RT Pak. Iya, itu dari mulai fungsi-fungsi yang kayak gitu ya. Iya, dan mungkin itu bisa bekerja sama dengan pemerintah ya. Ya nggak cuma fungsi iuran gitu Pak. Iya Pak, itu harus dibikin Pak, sosialisasi kayak gimana caranya mencegah konsleting pada listrik, gimana caranya mencegah kebocoran gas, sistem pengawalan yang baik, itu harusnya ada. Soalnya apa? Soalnya kita terbatas Pak mengetahui hal itu. Betul. Itu cuma diketahui sama ahli-ahli mechanical electrical yang biasa ngebuka keilmuannya itu di project. Gitu. Ya, bahkan harusnya RT RW juga fungsinya lebih luas, kayak misalnya ngomongin evakuasi bencana. Ya, itu juga. Kalau ada banjir, ada gempa bumi gitu. Atau tapi mungkin ada lah teleponnya gitu kayak hotline misalkan pemadam kebakaran, atau mau menanya soal elektrikal, nanya soal mekanikal. Oh iya, karena kan elektrikal apalagi sekarang kan semenjak zaman perusahaan ini kan ya. Iya. Itu kan udah nggak lagi di PLN kan. Tapi ada di perusahaan-perusahaan SLO gitu yang pihak ketiga kan, itu kan juga makin repot lagi. Dulu kita anggaplah kalau dulu tuh mungkin bisa 1 2 3 langsung gitu ya. Sekarang kan beda tempat, beda yang harus dikontak. Ya sebenarnya itu data kayak tadi yang disebut Pak Dodo, data kebakaran tuh besar gitu ya. Harusnya ya itu kalau kita nggak mau nyiapin instrumen fasilitas penunjangnya, minimal kita nyiapin penyuluhannya, informasinya. Ya gimana dong kalau minimal kan berarti lo ngarepin lo bertindak sendiri. Kalau bertindak sendiri kan harus tahu kan? Ya harus ada infonya, harus ada pengetahuannya. Gua sih tadi mikir gini ya, maksudnya angka kebakaran tuh lebih tinggi dari angka kecelakaan di Jakarta tahun 2020. Tapi penyuluhan tentang hunian yang aman tuh antisipasi kebakaran kalau gitu ya. Kecelakaan berlalu lintas yang aman kan dari kepolisian, dari di orang kayak gencar gitu kan. Orang kadang cuek juga Pak. Kayak misalnya kita sampai nyari cuek sampai kejadian. Iya, sampai kejadian gitu. Kayak gue sendiri ngalamin Pak. Maksudnya kita deh pribadi ngalamin. Lu nyari rumah pertimbangin emang kabelnya pakai merek apa? Kagak kan? Nah sebenarnya itu tapi perlu diinfokan minimal sama si penjualnya. Ini kabel kita standarnya yang kabelnya jangan yang serabut tapi udah tembaga. Dan masih ada yang pakai serabut Pak. Iya. Masih ada. Masih banyak yang Pak. Kalian pakai serabut mah masih banyak gitu. Cuma kan harusnya itu udah terinfokan gitu. Standar kabel yang benar.
SNI tembaga 3 kali 2,5 NYM misalkan buat lampu gitu ya. Itu harusnya kita cek buat main powernya. sama juga setahu gue ya, kita juga perlu tahu nih buat yang masing-masing punya rumah, kita tuh harus ada renovasi di wilayah itu juga tiap 10 tahun sekali atau 8 tahun sekali misalkan. Lu Itu ngecek idealnya. kabel-kabel rumah lu. Masih Itu harus sehat permajaan, apa Pak. Iya. Itu harus permajaan gitu. Penggantian kabel menyeluruh di rumah misalkan tiap 10 tahun sekali gitu ya. Ya itu ya sama kayak kita memperlakukan kebangunannya ya, ke dindingnya, kebocoran itu sama. Mekanikal elektrikal juga perlu diperhatiin gitu. Sebenarnya semua ada usianya ya. Semua ada usianya. Dan itu harus di maintenance. Oke. Pak Jaka, Siap, perintah. bagaimana Pak Jaka? Tadi nih kita udah diskusi hangat sekali terkait dengan akal-akalan si miskin, hunian kecil yang home, Yoi. living, dan juga aspek keselamatan untuk setiap memilih hunian. Betul. Nih, gue inget lagi kalau misalkan lembaga minggu lalu kan Bang Daniel sempat nyebut tuh lembaga bantuan sih. Itu bisa masuk tuh penyuluhan dari lembaga bantuan tuh penting tuh. LBA kemarin tuh Bang Daniel sempat ngidein ke Harusnya ada lembaga bantuan arsitektur gitu ya. Pak Rangga ini supaya Itu menarik tuh. Ada pro bono gitu ya? Iya, menjadikan program apa namanya pilot project Pak Rangga sebagai calon ketua YAI. Lah. Aduh, bahaya banget lu Pak, jangan gitu Pak. Ya Allah. Nggak, karena udah sepakat. Kan konteksnya gini. Kita semua dari kecil tahu bahwa kebutuhan pokok itu adalah sandang, Pangan papan. papan ya kan. Sandang itu yang kita makan, Iya. sandang itu yang kita pakai, yang kita gunakan, pangan itu yang kita makan, Papan tuh yang kita tinggalin. tinggali. Cuma kan rata-rata intervensi program mau itu dari pemerintah, mau dari organisasi dunia, itu mostly fokusnya di pangan dan di sandang mungkin ya. Tapi untuk yang papan ini kan emang kalau kecuali bencana ya, itu kan emang minim intervensi gitu. Ya meskipun Pak Presiden hari ini tuh ngomongin ini ya, konsep hunian murah di apa namanya, di kampanyenya. Cuma kan kita bisa lihat juga realisasinya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi mungkin memang menjadi ya sudah seharusnya papan itu menjadi concern gitu. Betul, Karena itu Pak. termasuk kebutuhan pokok. Betul Pak, apalagi didukung sama kejadian kebakaran yang banyak banget Betul, itu kan dari kejadian arus pendek itu juga, aduh sayang banget kan. Betul. Dan sebenarnya juga intervensi program terkait papan itu bukan tidak ada ya, itu juga ada gitu, bantuan-bantuan kayak misalnya saya bedah rumah atau dibangunkan rumah itu ada. Iya, iya. Cuma seringkali jadinya karitatif gitu Pak. Cuma Karitatif. Iya karitatif, jadi kayak cuma konten? Charity. Oh charity. charity oke. Cuma kan charity itu juga harus dipertimbangkan segala bentuk aspek. Cuma kan kalau karitatif tuh lebih kayak ya ada aja gitu. Betul. Nah itu kan sangat disayangkan gitu. Iya sama yang Maksudnya disayangkan ya. nggak ada usaha yang terintegrasi, Iya. berkelanjutan. Betul. Ya orang nggak dibekalin pancingan ya Pak, cuman dikasih ikannya langsung. Iya, Jadi betul. dia nangani kebakaran ya nunggu kebakaran jadi baru minta tolong gitu. Ya. Dia nggak tahu ilmunya gimana. Ini gua harus Dan bahkan kan skema kadang juga listriknya gimana kan nggak tahu. kita masih ya di negara kita itu masih yang kalau kayak dibantu dibangunkan rumah itu ya udah bersyukur banget kan dikasih rumah atau dibangunkan Murah rumah gitu gitu. ya. Akhirnya udah gitu. Aspek lainnya jadi tidak tidak menjadi bagian yang dipikirkan gitu. Nah, teman-teman, nih kira-kira kita sudah 3 episode ngomongin hunian dan kayaknya untuk season ini sudah banyak hal yang kita bahas. Tapi diundang lagi kembali ke teman-teman untuk seandainya ingin diskusi, konsultasi, ngobrol-ngobrol, bertanya, monggo. diskusi terkait dengan hunian impian, hunian kebutuhan, silakan datang ke @wiasa_indonesia di Instagramnya atau terus komen di channel YouTube Wiasa atau bisa Project. komen di channel YouTube Wiasa Project. Mantap. Pak Jaka, sudah berapa lama kita? Sudah cukup sini. Sudah 50 menit, Bang. Jadi kita pamit ya. Pamit dulu. Terima kasih semuanya. Thank you.